Hai sahabat UT, kembali lagi dengan saya yang sekian purnama akhirnya bisa mengupload video terbaru. Nah, untuk kali ini saya mau sekedar sharing mengenai kendala atau masalah apa saja yang kita temui selama mengikuti tutorial online dan bagaimana sih cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Nah, kendala yang pertama itu mengenai kehadiran. Ketika kita sudah menginput kehadiran di Tuton, tetapi ketika kita mengecek nilai atau grade yang kita dapat itu nilai belum muncul. Nilai kehadiran kita itu belum terinput datanya. Nah, langkah yang bisa teman-teman lakukan adalah melakukan penyerahan kehadiran kembali atau mengulang kembali. Nah, setelah berapa kali kita mengulang, lalu kita mengecek bahwa di nilai-nilai atau di grade nilai itu sudah ada masuk, baru kita melangkah untuk mengikuti materi-materi. Kita tandai semua materinya bahwa sudah selesai begitu. Nah, berikutnya mengenai kolom kotak-kotak kolom yang berwarna biru di bawah. Apabila belum berubah berwarna menjadi hijau atau masih bolong-bolong, misalkan selang-seling biru, hijau, atau bahkan ada yang mendapatkan blok kuning, itu tidak perlu dihiraukan teman-teman. Tidak perlu dihiraukan karena itu tidak mencerminkan nilai secara keseluruhan. Pokoknya yang penting teman-teman sudah mengikuti semua arahan sesuai prosedur. Misalnya teman-teman sudah mengirimkan jawaban pada sesi diskusi maupun pada tugas misalnya. Tugas biasanya dikirimkan pada minggu ketiga, minggu ke-5 dan juga minggu ke-7. Jadi di minggu-minggu ganjil tersebut teman-teman harus memperhatikan secara seksama bahwa teman-teman selain mengerjakan diskusi di minggu ketiga, ke-5 dan ke-7, teman-teman juga wajib untuk mengunggah tugas mata kuliah atau tugas pokok yang tentunya bobot nilainya sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan nilai di tugas diskusi. Nah, pasti teman-teman di sini pernah punya permasalahan, entah karena jaringan atau ketika kita masuk ke akun dia tertulis galat sehingga kita terlambat untuk mengirimkan tugas. Entah itu tugas 1, tugas 2 atau tugas 3. Kalau misalkan teman-teman tidak sempat mengirim tugas 1 dan sesinya telah berakhir atau waktunya telah habis, jadi teman-teman tidak perlu terlalu pusing, tidak perlu terlalu bingung. Aduh gimana nih, nilai aku nggak ada pasti. Teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman ikuti saja kegiatan yang ongoing atau yang sedang berlangsung. Teman-teman tidak perlu terlalu merisaukan nilai Tuton apabila teman-teman tidak mengunggah tugas 1. Meskipun nilai Tuton berkontribusi terhadap nilai akhir di UAS, tetapi pada dasarnya nilai utama untuk mata kuliah kita itu ditentukan oleh UAS. Jadi mau setinggi apapun nilai Tuton kita, kalau UAS kita tidak maksimal, maka nilai Tuton itu akan sia-sia, akan percuma. Jadi baik Tuton maupun teman-teman yang ikuti Tuton maupun teman-teman yang ikuti tugas mata kuliah atau TMK, itu semua anggap saja sebagai bantuan belajar supaya teman-teman punya motivasi atau kemauan untuk membaca modul atau bahan materi pokok yang dikirim dari UT untuk kita baca, dan juga supaya teman-teman ada motivasi untuk belajar mencari referensi dari internet atau dari jurnal atau dari buku-buku. Nah, adapun yang paling teman-teman perlu perhatikan bahwa teman-teman harus bisa memaksimalkan nilai UAS atau ujian akhir semester. Nah, bagaimana caranya? Ya, teman-teman harus banyak melihat latihan-latihan mandiri yang dalam hal ini UT sudah menyiapkan latihan mandiri di laman lm.ut.ac.id. Jadi teman-teman bisa masuk ke laman tersebut dan teman-teman bisa mencari kode
BMP atau kode mata kuliah dari teman-teman, sehingga akan muncul latihan-latihan mandiri yang tentunya dapat membantu teman-teman untuk memberikan gambaran mengenai seperti apa sih soal-soal yang akan muncul di UAS nanti. Dengan cara seperti itu, teman-teman akan lebih percaya diri dan lebih yakin bahwa teman-teman akan bisa menjawab soal-soalnya. Karena seperti yang saya pernah lihat di grup-grup bahwa banyak senior-senior yang mengatakan bahwa soal-soal di BMP, lalu soal-soal di latihan mandiri di Tuton latihan mandiri latihan mandiri yang ada di laman lm.ut.ac.id ini, itu benar-benar mirip atau memiliki kemiripan sekitar persentasenya 80-85%. Jadi ini benar-benar membantu kita untuk mempersiapkan kemampuan kita, untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan segala sesuatu yang bisa kita lakukan ketika menghadapi UAS nanti, sehingga kita tidak akan merasa kurang pede atau was-was ketika mengikuti UAS. Oke. Jadi intinya bahwa teman-teman tidak perlu khawatir ketika nilai Tuton teman-teman itu rendah. Jadi misalkan nilai Tuton ada 65, ada 50. Kalau misalkan masih ada waktu, teman-teman masih punya kesempatan untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap nilai dengan cara mengubah jawaban kita sesuai dengan arahan dari dosen. Biasanya ketika dosen memberikan kita nilai, mereka akan memberikan feedback atau semacam apa ya, mengoreksi lah, semacam mengoreksi jawaban kita apa saja yang kurang. Biasanya ada dosen yang seperti itu. Nah, terus pasti teman-teman ada yang bertanya, kira-kira kalau misalkan dari sesi 1 sampai sesi ke berapa, misalnya sekarang kan sudah masuk sesi ke-6 ya, ke-6 untuk di Tuton, di minggu ke-6 ini. Biasa ada teman-teman mungkin satu atau berapa mata kuliah yang belum dinilai oleh Tuton sama sekali. Jadi ketika nilai teman-teman rendah, misalkan sesi 1 baru dinilai di sesi ketiga misalkan, jadi kan sudah terlambat untuk memperbaiki nilai. Jadi ya sudahlah, teman-teman tidak perlu pusing. Misalnya nilai rendah tapi sudah tidak bisa lagi direvisi karena keterlambatan pemberian nilai dari tutor, itu teman-teman tidak perlu merisaukan itu. Yang intinya bahwa Tuton itu merupakan bantuan belajar. Itu perlu digarisbawahi dan perlu untuk diingat. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu memikirkan atau memusingkan hal-hal yang tidak perlu gitu ya. So buat teman-teman, kalau misalkan tutonnya bermasalah atau apapun itu, tidak perlu terlalu dipusingkan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat dosen yang gercep atau yang cepat banget ketika kita menjawab, dan dia cepat sekali memberikan nilai dan memberikan feedback, itu bagus sekali buat kita, karena kita masih punya kesempatan untuk melakukan revisi terhadap jawaban diskusi maupun jawaban tugas kita. Jadi bersyukur banget ya teman-teman buat yang dapat dosen yang memiliki tingkat kecepatan dalam memberikan nilai dan feedback. Adapun untuk teman-teman yang dapat dosen yang berikan nilai sudah di minggu-minggu yang sudah tidak wajar, yang minggu-minggu yang sudah lewat, yang intinya teman-teman sabar saja dan terima saja ketika dia mendapatkan nilai yang rendah. Tapi kalau nilainya bagus ya syukur alhamdulillah. Terus ada juga cerita, mungkin entah saya atau teman-teman yang lain biasa mendapatkan dosen yang melakukan feedback atau penilaian cepat, tetapi pemberian nilainya sangat-sangat anjlok ya, atau boleh dibilang istilah kerennya dosen killer atau dosen yang pelit nilai. Jadi misalnya kayak gini, saya sudah memberikan jawaban itu jawaban tidak plagiasi, melakukan kata-kata sendiri. Terus dosennya memberikan feedback, jawaban sudah benar, gitu kan? Jawaban sudah benar dan penjelasannya sangat detail. Lalu kita cuma dapat nilai 80. Ya sudah, kita kan bingung. Kita mau lakukan revisi bagaimana lagi? Jawaban kita sudah dianggap benar dan jawaban yang kita berikan juga sudah detail, tapi nilai yang kita dikasih itu tidak maksimal. Cuma dapat 80. Jadi itu sebenarnya bikin kita pusing.
Sebenarnya ini salahnya kita di mana? Kok nilainya cuma 80? Kita mau ubah jawaban juga mau ubah bagaimana? Karena dosen sudah memberikan feedback bahwa jawaban kita sudah benar dan kita sudah memberikan penjelasan secara detail. Kira-kira ada nggak sih yang seperti itu? Ya, kalau saya mengalami sendiri ya, tapi ya sudahlah, itu cuma satu dosen saja. Sedangkan dosen yang lainnya alhamdulillah bagus-bagus. Oke, terus selanjutnya apa ya? Oh, tips untuk mendapatkan nilai tuton yang tinggi itu. Yang pertama, kita harus melakukan paraphrase. Jadi ketika kita mengambil jawaban dari internet atau dari BMP, kita tidak boleh secara mutlak mengcopy paste secara langsung, tetapi kita perlu mengubahnya menggunakan kata-kata kita sendiri. Kemudian kita memasukkan unsur teori yang mendukung, yang relevan, dan kemudian kita memberikan contoh yang relevan, misalkan bagaimana kita mengimplementasikan hal yang sedang dibahas di dalam forum diskusi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita juga perlu untuk mencantumkan sumber referensi yang kita ambil. Misalnya kita ambil dari internet, kita cantumkan sumber URL, alamat URL-nya itu misalnya http apalah begitu. Terus cantumkan kapan teman-teman akses, tanggalnya dan jamnya. Itu wajib banget untuk diisi. Adapun kalau misalnya dari jurnal, dari buku, maka perlu kita menulis seperti daftar pustaka. Misalkan nama penulisnya, kemudian tahun terbitnya, judul buku, alamat terbit, dan juga siapa nama penerbitnya. Jadi teman-teman bisa searching menggunakan gaya American gitu ya, gaya penulisan daftar pustaka atau sumber referensi yang gaya apa. Nah, buat teman-teman yang masih kebingungan untuk mencari jawaban, teman-teman itu kalau misalkan mendapatkan soal yang mengulas tentang hal-hal yang bersifat logis, maksudnya tidak menggunakan angka, misalkan matematika kan menggunakan angka, hitung-hitungan, tapi kalau misalkan menggunakan logika, atau misalkan kita diberi contoh bagaimana tanggapan kalian tentang perkembangan teknologi di zaman sekarang, itu misalkan seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengembangkannya jawaban tersebut. Misalkan teman-teman dapat dari internet, teman-teman bisa mengembangkan lagi jawaban tersebut dengan mencari referensi-referensi yang lain. Nah, di sini teman-teman, saya mau kasih satu saran aplikasi IA yang sangat-sangat membantu saya, yang tentunya gratis ya. Aplikasi IA ini mungkin teman-teman sudah sering melihatnya, tapi sebenarnya ini saya tidak gunakan untuk mutlak. Ketika saya mendapatkan jawaban, saya copy paste terus saya tanya di chat GPT di IA ini, dia akan memberikan jawaban, tapi saya tidak langsung mengcopy paste jawaban tersebut dan menempelkannya untuk di kolom jawaban, melainkan saya melakukan penambahan poin-poin yang sekiranya diperlukan. Jadi chat GPT ini, jadi intinya kalau kita menggunakan chat GPT IA ini, saya kasih saja ya namanya Cici ya, teman-teman pasti tahu Cici. Di Cici ini itu benar-benar membantu saya, memberikan saya gambaran atau referensi yang bagus sekali. Misalkan saya mencari sebuah teori dalam buku, saya minta tolong ke Cici, tolong cariin teori yang relevan terkait ini. Nah, Cici memberikan teori yang ini. Terus saya tanya, teori ini ada dalam buku apa ya? Nah, terus Cici memberikan, ini teorinya ada dalam buku ini. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi IA ini, kita harus benar-benar memikirkan kerangkanya, memikirkan sendiri alurnya seperti apa. Jadi kita tidak boleh mutlak hanya semata-mata mengandalkan dari jawaban IA ini. Karena apa? Karena secanggih-canggihnya IA, mereka itu terbatas terhadap database yang mereka simpan di dalam sistem. Jadi ketika kita mencari suatu perkara atau suatu permasalahan di chat GPT IA ini, kita harus kreatif. Intinya kita harus kreatif, karena secanggih-canggihnya IA, mereka pasti memiliki keterbatasan dalam hal data ya, data ataupun informasi. So buat teman-teman
aku saranin buat download segera ya aplikasi Cici ini. Oke, sekian bincang-bincang saya yang sangat kacau di sore hari ini ya teman-teman. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman ya, walaupun cerita saya kadang tidak jelas mungkin ya. Oke, di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu teman-teman mohon ya, dimohon keikhlasannya untuk like ataupun mensubscribe ya YouTube channel saya ini, supaya YouTube channel ini terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi mengenai seputar perkuliahan di universitas terbuka dan kegiatan apa saja yang saya lakukan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam Universitas Terbuka.